apa, terus kira-kira apa yang perlu di-highlight? Kayaknya keren. Iya. Sebetulnya tujuan videos ini battle dress uniform atau PDL kita ya, pakaian di lapangan. Ini kan sini Mas David, ini pakai kacamata pakai aja. Jadi ini sebetulnya untuk supaya blending dengan daerah tugas kita. Nah di sana itu ternyata tidak semuanya padang pasir, jangan salah. Kalau di Lebanon itu justru banyak di kotanya. Hampir tidak pernah lah yang di padang pasir seperti bayangan kita kalau film apa itu Scorpion, nah gitu, atau Mami, nggak seperti itu, banyak di kota. Apalagi di Afrika, kan kita bukan hanya di Lebanon, kita ada di Central Afrika, kita ada di Kongo, itu hijau, nggak padang pasir. Jadi desain ini lebih fit, lebih masuk blending ke alam sekitarnya. Tapi lebih keren ya. Nah, desainnya dong. Ada lagi? Ya, monggo. Ingin dikasih. Izin Pak Panglima dan juga Pak Kasal, saya dari El Sinta dengan Dono. Itu tadi ada beberapa negara ya. Apakah seluruh negara termasuk Australia, Malaysia dan juga Singapura yang belakangan ini yang menjadi isu untuk berusaha untuk mengganggu ya? Di Indonesia informasi, tapi saya belum tahu persis itu seperti apa sih pertahanan dari dalam negeri sendiri. Itu aja, terima kasih Pak. Itu hoax. Kalau ada isu yang mengatakan negara kita misalnya diganggu, itu hoax, sama sekali tidak benar. Itu mungkin ada di sosial media, tapi sebenarnya memang tidak ada apa-apa. Justru hubungan kita ini makin dekat. Yang kami rasakan hubungan kita semakin dekat dan semakin bondingnya itu semakin kuat. Jadi itu tidak benar. Dan pertahanan kita adalah kawan kita. Itu prinsip saya. Jadi kita tidak mungkin melakukan semuanya sendirian, nggak mungkin. Jadi yang paling bagus adalah bersama teman-teman kita, bersama tetangga kita, negara sekitar kita. Dan itu yang sudah, bagi saya sudah berhasil kita lakukan. Gitu Mas Dono ya. Ada lagi? Tidak ada. Terakhir ya. Ya. Pak, saya Gilang dari TVRI. Mau ini aja Pak, tadi kesiapannya terkait dengan fit and proper test besok untuk Bapak Kasal. Ya, persiapannya ya kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1. Apa? Ya sudah, ya harus disiap dong. Kisi-kisi dikit Pak. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya Komisi 1. Kenapa? Nanti sabar nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan pada rekan media. Oke? Perasaannya Pak gimana Pak? Tantangannya Pak Yudo ke depannya apa nih Pak setelah menggantikan Bapak? PR-nya apa? Tantangan untuk Pak Yudo banyak. Karena memang masalah itu selalu ada, dan itu kan teori organisasi Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima. Nah itu aja ya. Ya, masih ada lagi ya? Pakai mikrofon Mas. Bapak sebentar lagi kan akan pensiun gitu kan. Nanti setelah pensiun akan ngapain Pak? Apakah sudah ada rencana ya? Apakah masih akan mengabdikan diri untuk negara gitu? Kalau harus produktif harus. Karena apa? Kita kan masih muda Mas. Jadi saya ingin terus produktif. Tapi apa yang saya lakukan nanti aja ya. Setelah saya pensiun ya. Ya dalam hal bekerja harus itu ya. Nggak boleh kita terus istirahat, waduh sayang lah. Oke, nanti semuanya coba Mas Adi tunjuk tangan. Nah, harus ketemu staf saya. Terima kasih semuanya, selamat sore. Ini kapal mau berangkat ya. Ayo Mas Yudo.
Yang mana? Bukan aku. Ekosistem Ekonomi Kreatif bersama Kemenparekraf melakukan penggalangan dana bantuan untuk warga korban gempa bumi Cianjur. Gerak bersama Parekraf Peduli ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat mengisi acara Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Kolaborasi dari sektor pemerintah dan swasta diperlukan dan Pentahelix dalam membantu saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memulihkan kondisi dan bangkit dari bencana gempa. Kasih kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi terutama, yaitu tenda, kemudian atau terpal, lalu selimut, makan minuman, popok bayi, ya, serta obat-obatan atau vitamin ringan. Ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 323 korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur, Jawa Barat per Senin 28 November 2022. Sementara itu dilaporkan sebanyak 9 orang masih dinyatakan hilang. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Satuan Brimopolda Lampung, Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia setelah terlibat kontak senjata dengan sekelompok orang yang diduga kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. Kontak senjata antara anggota Satuan Brimopolda Lampung dan KKB Papua terjadi Rabu sore kemarin. Kontak senjata terjadi saat rombongan 1 regu personil Brimob tengah melakukan patroli. Sampai di jembatan kilometer 7, rombongan diadang sekelompok orang yang diduga KKB. Satu anggota Satuan Brimopolda Lampung bernama Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat kontak tembak. Sementara itu, 2 anggota Satuan Brimopolda Lampung lainnya mengalami luka serius akibat tembakan. Pada saat terjadinya penyerangan atau kontak senjata yang sekitar 30 menit terjadi, mengakibatkan 3 orang dari personil Satbrimob Polda Lampung yang mengalami luka tembak. Di antaranya adalah luka tembak serius yang dialami oleh korban atas nama Bribda Gilang Aji Prasetyo. Dan 2 orang lagi yaitu adalah Bribtu Fazwarsah dan 1 orang lagi atas nama Bribda Dona Bagaskara. Untuk ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dan pada saat dibawa untuk dilakukan evakuasi telah dinyatakan meninggal. Pemirsa, Komisi 1 DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa Jumat besok. Uji kelayakan dan kepatutan akan dijalani Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR dalam beberapa tahap. Sesuai keputusan BAMUS, ya, besok Komisi 1 akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI. Besok hari Jumat, urut-urutannya kira-kira sebagai berikut. Yang pertama jam 10.00 akan dilaksanakan verifikasi data pribadi calon Panglima TNI. Dan itu cukup oleh pimpinan Komisi 1 plus perwakilan dari fraksi-fraksi. Oke. Sampai dengan selesai. Ya. Lalu jeda, sholat Jumat dan sebagainya. Pada pukul 13.30 kita akan mulai dengan fit and proper test, ya. Urut-urutan dalam uji kelayakan itu kira-kira seperti ini. Paparan calon Panglima TNI, begitu ya, selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh masing-masing perwakilan fraksi masing-masing selama 7 menit. Dan kemudian ya dijawab oleh Panglima TNI atau calon Panglima TNI ya kira-kira 20 menit. Itu pertama. Kalau masih kurang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi ditambah nanti sesuai dengan kebutuhan sampai jam berapa. Tetapi kita harapkan ya lebih cepat, lebih bagus.
28 kuda akan digunakan untuk menarik 12 kereta kencana dalam acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Anju Sore. Gentle Gen, kelapa